Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Al-Qur'an ada sesuatu yang kalau dibaca tidak akan pernah mengalami kebosanan. Makanya ada sebuah syair mengatakan, ya kalamun qadim la yumallu sama'uhu. Satu syair yang membangkitkan semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi Quran itu adalah kalam yang terdahulu, yang kalau kita baca, kalau kita dengarkan, kalau kita hafal, kalau kita amalkan, sama'uhu, dia tidak mengalami sebuah kebosanan sampai terus menjelang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu harus terus kita baca. Pertanyaan kita, kalau dengan Al-Quran sudah bosan, nah ini menjadi sebuah penyakit, ya, penyakit bagi kita. Maka kata Utsman bin Affan mengatakan kepada kita, seandainya hati ini suci, saya tidak akan pernah puas dengan Al-Quran, saya tidak akan pernah bosan dengan Al-Quran. Maka kalau orang diajak membaca Al-Quran, diajak belajar, justru dia lari, saya khawatir dia terkena fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit hati. Walaupun seperti apapun dia tidak akan pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan hidayah untuk membaca, untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran, mudah-mudahan tidak akan pernah bosan terus. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi baru, ya, insyaallah. Materi baru kita sudah memasuki teori tentang tajwid. Kalau kemarin kita membedah secara dasar membaca huruf-huruf hijaiyah, pendek, panjang, kemudian huruf sukun, sampailah kita ke tahap kemarin itu membaca lafaz Allah. Secara tajwid itu sebenarnya belum masuk. Nah, kita sudah masuk ke ranah tajwid secara teoritis, ya, secara teoritis. Maka di bab ini kita sudah mulai. Kalau kita kemarin sudah tahu ini panjang, namanya apa? Mad. Maka kita sudah mulai. Mad itu ada klasifikasinya, ada pembagiannya, dan itu perlu teori. Kenapa mad? Apa madnya, gitu ya? Apa panjangnya? Itu kita sudah mulai. Kalau karena itu penting kita coba mendeteksi dan mencoba membedah bersama tentang kaidah bacaan panjang yang disebut dengan bacaan mad. Dan kita concern madnya adalah di dua harokat, atau dengan bahasa kita dua ketukan. Kalau bahasa tajwidnya satu alif itu satu huruf. Nah, ini yang disebut dengan huruf qasar. Kalau ada dua huruf, dua harokat namanya, itu namanya mad. Nanti akan kita pelajari konsisten terhadap mad yang dibaca dua ketukan, dua harokat. Karena memang sebelum kita berbicara mat-mat yang lain, ini yang paling dasar, ya, namanya mad asli nantinya. Baik, pengertian mad. Apa itu mad? Mad itu ada dua pengertian secara bahasa. Yang pertama adalah al-mattu, yang kedua adalah az-ziyadah. Al-mattu memanjangkan. Nah, al-mattu panjang. Mat pakai to, bukan maddu tapi mattu, memanjangkan. Kemudian yang kedua makna az-ziyadah, menambah. Kalau yang pertama lebih pada konteks suara, memanjangkan. Apa yang dipanjangkan? Suara. Coba praktekkan suara pendek, gitu kan, mengucapkan misalnya huruf lafaz alif dengan harokat fathah, apa? A. Itu kira-kira
tertambah nggak? Panjang nggak? Enggak. Coba kalau suaranya dipanjangkan. A ditambahkan dengan alif berikutnya. Ada dua berarti. Satu huruf A, huruf yang kedua ditambahkan alif. Maka alif inilah yang nanti kita sebut dengan huruf az-ziyadah, huruf tambahan. Maka ketika ada huruf tambahan, suaranya tertambah. Jadi a itulah yang disebut dengan mad. Satu sisi suara, satu sisi az-ziyadah, namanya tambahan huruf. Nah, ini secara konteks bahasa. Istilah al-mattu huwa italu saut. Jadi mat adalah memanjangkan suara. As-saut, memanjangkan suara. Maka di tengah-tengah kita orang lancar baca Quran, khatam berkali-kali, dia nggak tahu suara ini suara panjang atau suara pendek, banyak bermasalah. Maka kita sudah bahas di bab huruf qasr ya, tentang huruf pendek. 80% orang salah baca huruf pendek ya. As-saut biharfin, jadi memendekkan suara dengan huruf. Min hurufil mad, dengan huruf-huruf mad. Nah, huruf-huruf mad ini yang nanti akan kita kaji. Ada berapa huruf mad? Nah, macam-macamnya. Sebenarnya huruf mad itu ini apa namanya? Ada apa? Alif, ada ya, ada waw. Ini namanya huruful ziyadah. Huruf ziyadah, huruf tambahan. Huruf tambahan yang tidak berharokat. Nah, kalau huruf yang berharokat ini ya, ini namanya huruf qasr. Nah, ketika ditambah dengan 3 huruf ini, maka dia menjadi huruf mad, bacaan panjang. Jadi huruf mad itu ada 3, satu alif, yang kedua ya, yang ketiga waw. Nah, inilah yang disebut dengan huruful illah. Huruf illat. Huruf illat itu huruf penyakit, huruf berpenyakit, huruf benalu ya, benalu, alif, ya, dan waw selalu nempel kepada huruf-huruf hijaiyah. Kita coba ya, kenapa dia menjadi panjang? Nah, ini awalnya dari sini ya. Misalnya jim berharokat apa? Fathah. Suaranya apa? Ja. Karena dia tidak ada tambahan nih sendiri, maka mengucapkannya gimana? Ja. Coba bareng-bareng. Ja. Jangan diayun, jangan ditambah. Ja. Itu sudah panjang ya. Ja. Ja. Tapi ja. Coba. Ja. Nah, kita tambah dengan alif. Biasanya kenapa dia menjadi mad? Ketika huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, maka ini disebut dengan bacaan mad. Ja, coba. Ja. Ja. Iya, awal pertama ja, kemudian ditambah alif jadi ja, sama-sama. Itu yang pertama, rumus pertama. Fathah diikuti alif. Kenapa dia disebut mad? Karena ada harokat fathah diikuti alif. Yang kedua, kasroh. Ini adalah huruf madnya. Huruf hijaiyahnya adalah jim berharokat kasroh. Ji, coba. Ketika dia berdiri sendiri, ji, yuk. Ditambah ya menjadi ji. 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 Kenapa dia panjang? Karena ada harokat kasroh diikuti ya sukun. Itu yang kedua. Yang ketiga, harokat dhamma diikuti waw. Nah, ini ju, coba. Ju. Ditambah waw jadi ju. 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 Iya, ini huruf-huruf mad. Baik. Berikutnya, secara umum mad itu secara teori kita bagi menjadi 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Di mad asli yang akan kita pelajari. Far'i itu cabang dari mad. Sangat banyak tuh. Itu menjelimet, itu ada sekitar 15 mad yang perlu kita hafal. Tapi cukup nanti kita pelajarin yang 5 dulu ya.
Yang 5. Ini kelompok-kelompok yang menjadi rujukan mat yang dibaca 2 ketukan. Mat asli, ya, mat asli. Cabangnya itu sangat banyak. Mat asli ada yang mengatakan tidak, bukan penyebabnya karena dia sukun atau waqaf, tetapi kita kelompokkan berdasarkan hitungan ketukannya, ya, bukan hitungan sebabnya. Kalau hitungan sebabnya karena dia mati panjangnya 2 ketukan karena sebab, itu bukan mat asli. Ya, ada nanti di sini ada mat badal. Ya, ini namanya sebenarnya bukan mat asli karena dia disebabkan bukan, ya. Terus mat iwat, ya, mat iwat dia panjang 2 ketukan, itu bukan asli karena disebabkan dia waqaf. Kalau ada penyebabnya itu namanya bukan mat asli. Baik, mat asli yang dibaca 2 ketukan. Apa saja yang perlu kita pelajari? Yang pertama ada namanya mad tabi'i. Apa? Ya, mad tabi'i. Ya, hafalin. Kalau nggak hafal, nanti kalau punya cucu namain aja namanya. Yang pertama mat tabi'i, ya. Saya pernah ngedengar tuh waktu wisuda, dipanggil satu-satu kan, ya, ya, mat aiwat. Wih, ini masih gurunya, guru tahsin ini. Mat tabi'i. Waduh, ini guru tahsin, ada-ada aja ya. Enggak, kenapa mat adit disukun gitu panjang. Ya, ini mat tabi'i, ya, ini istilah, ya. Yang kedua adalah mat badal. Apa? Badal. Udah pernah dengar ya, badal. Badal haji, ya, badal BT, badal tetap, ya. Badal imam. Badal imam, ya, badal haji, ya. Badal, mat pengganti, ya. Berikutnya 3 mad aiwat. Apa? Mad aiwat pakai ain. Ini tulisan Indonesianya. Mad aiwat, kalau bahasa Arabnya adalah mad aiwad pakai dot, ya. Kemudian yang keempat ada namanya mad tamkin. Apa? Mad tamkin. Yang kelima ada namanya mad silah qasirah. Apa? Mad silah qasirah. Kira-kira hafal nggak 5 ini? Waduh, saya kalau talaki sama saya ditanya mulu, Ustaz. Coba kelompok klasifikasi mat, ya, berdasarkan ini gitu. Dihafalin gitu, ya. Mat yang lazim apa, mat wajib apa, ya, seperti itu. Tapi teori lah. Apakah perlu? Ya perlu. Yang paling perlu adalah prakteknya, karena itu wajib. Teori, ini teori, ya, hukumnya fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah, gugur kewajiban secara kolektif. Kalau ada yang udah paham di antara satu kelompok ini, udah gugur semua tuh, ya. Jadi kalau satu kelompok ini nggak ada yang paham tajwid, wah, dosa semua nih, dosa semua. Enam fardu kifayah. Tapi kalau satu kelompok ini nggak bisa baca Quran, dosa semua tuh. Ya, praktek namanya. Nah, fardu ain. Kalau fardu ain tidak diwakilkan, tapi fardu kifayah boleh diwakilkan. Kalau fardu ain membaca dia nggak bisa, lu aja yang baca dah, saya mau dengerin aja. Oh, nggak bisa, ya, walaupun mendengar itu mendapatkan pahala, ya. Baik, ada 5 yang perlu kita pelajari. Baik, yang pertama mad asli. Yang pertama adalah mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Mad asli lebih dikenal dengan istilah mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Tabi', sudah pernah mendengar kata-kata tabi'? Tabi', tobi pakai to. Tobi itu tabiat, karakter, sifat. Jadi panjang asli itu sifatnya. Kalau orang sifat, punya sifat nggak boleh berubah-ubah, ya. Orang punya sifat marah, bisa dirubah nggak? Oh, nggak bisa, marah terus. Orang sifat pemalu, bisa nggak dirubah jadi galak? Oh, nggak bisa. Orang yang sifatnya cerewet, bawel, bisa nggak dirubah?
Oh nggak bisa. Sifat asli, bawaan dari orok, nggak bisa ya. Nah begitu juga mat, panjang, maka dia tidak berubah karena dia tabiat karakter, maka itulah namanya mat tabi'i. Sebab namanya tabi'i kenapa? Ya li'anna sahibit tabi'ah as-salimah. Iya, jadi seorang yang mempunyai tabiat baik, salimah itu baik, tabiat yang baik. La yang kusuhu, tidak mungkin dikurangi. La yang kusuh an haddihi, ya, atau wala yazid, tidak mungkin ditambah karena sudah tetap. Jadi namanya mat tabi'i itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah, nggak enak. Coba baca Al-Fatihah, mana mat tabi'inya? Kalau ditambah enak gak suaranya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enak gak? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, enak suaranya, suaranya enak. Tapi lafal-lafalnya karena tabiatnya dua ketukan kemudian ditambah, gak enak, berlebihan namanya. Atau dikurangi. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enak enggak? Enggak enak. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Enak gak? Dikurangin matnya. Jadi jangan mengatur dua ketukan ini yang susah. Ini bab 7, stabil dua ketukan. Waduh, saya paling susah itu. Saya bilang saya mending ngajarin apa tuh yang masih nol. Nol belum tahu panjang, belum tahu pendek. Tapi kalau orang udah lancar menstabilkan dua ketukannya, waduh, itu harus dari PAUD lagi ya, dirubah. Ustaz, kalau baca alhamdulillah, la-nya jangan panjang-panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wow, bawaan orok gitu, mat tabi'i itu ya. Nah ini kita akan pelajari mat tabi'i ya. Nah jadi istilahnya adalah tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, harus tetap dua ketukan. Jadi nanti ukuran dua ketukannya itu tidak bisa dibohongi. Itu ketukan jam, jarum jam itu. Tek 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 tek. Oh nggak bisa dibohongin itu. Kalau begini mungkin masih bisa lambat, cepat. Tapi ketukan detik, satu detik itu satu huruf. Tek tek. Ah itu ya. Tek tek. Oh nggak bisa dibohongin itu. Ba 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 a oh nggak bisa dikurangin itu. Alhamdulillah la beda ya, itu dua ketukan. Baik, jadi pengertian mat asli ini ada paling dasar, paling pokok. Sebelum kita berbicara ada 5, ada 6, ada 4, ada 6 ya. Jadi yang 2 dulu kita urus ini. Baik, kita coba. Ini secara istilah tidak terlalu penting ya. Secara definisinya, kenapa dia disebut dengan mat asli? Karena tidak dimasuki huruf tambahan lainnya. Apa huruf tambahannya? Hamzah dan sukun. Jadi mat tabi'i itu tidak ada huruf hamzah di depannya, tidak ada huruf sukunnya di depannya, maka dia asli ya, namanya mat tabi'i. Cara membacanya harus dipanjangkan tetap dua ketukan, baik dia di wasol maupun dia berhenti. Misalnya wadduha, ketika dia panjang disambung maka tetap dua ketukan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah gitu. Jadi harus tetap walaupun disambung, berhenti wadduha
wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, harus tetap dua ketukan, disambung atau berhenti ya. Baik, nih rumusnya. Ini sudah pelajari di bab 2 ya. Kita ngulang saja. Yang pertama adalah fathah diikuti alif. Ma. Coba ma dulu. Lagi. Ya, di bab 2 sudah dipelajari huruf hijaiyah yang dibaca panjang 2 ketukan dimulai dari fathah. Ini namanya mad tabi'i. Ya, kenapa dia disebut mad? Apa? Karena huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif dan tidak ada penyebab hurufnya di depannya bukan huruf hamzah. Nah, kalau depannya huruf hamzah dia batal jadi mad tabi'i. Depannya hurufnya apa? Lam, maka ini namanya mad asli. Mala, coba lagi. Mala. Kalau di ayun sekali ayunan saja. Mala. Kalau ma kepanjangan. Mala. Ayo. Iya, baik. La-nya hurufnya adalah qasar karena nggak ada tambahan huruf. Yang berikutnya ya aisyu. Ayo. Lagi. Ya aisyu. Mana mad tabi'inya? Ain berharokat kasrah diikuti ya, maka ainnya ini dibaca berapa? 2 ketukan atau 2 harokat. Ya aisyu. Yuk sama-sama. Betul. Berikutnya, kenapa dia disebut dengan mad tabi'i? Karena ada huruf hijaiyah berharokat dhammah diikuti apa? Waw. Ghafuru. Ayo. Di ayun fu-nya ghafuru. Ya, harus tepat 2 ketukan ya. Mala ya aisyu ghafuru. Ya, sama-sama. Iya, ini panjang pendek, pendek panjang pendek ya. Jadi sudah kita bahas huruf pendeknya. Sekarang kita fokus belajar panjang berapa ketukan? 2 ketukan. Berikutnya qala. Mana mad tabi'inya? Qaf ya. Qala. Iya. Qila. Di ayun ti-nya qila. Sekali ayunan saja. Yaqulu. Mana mad tabi'inya? Qaf diikuti huruf waw sukun, maka menjadi mad tabi'i. Kira-kira sudah paham? Kita praktekkan ya. Ya, pertama perhatikan, ini ma huruf pendek atau panjang? Pendek. Tidak ada huruf tambahan alif, tidak ada huruf tambahan ya, tidak ada huruf tambahan waw. Fa, kira-kira huruf pendek? Pendeklah. Pendek. Kalau kita sudah paham ini huruf pendek, maka nyambungnya gimana caranya, gitu ya? Ya, 1 harokat, 1 harokat, 1 ketuk, 1 ketuk, sampai ke huruf apa? Ain. Mathala itu jalan sampai ke ain. Jangan berhenti, jangan di ayun-ayun. Jalannya juga jangan goyang-goyang. Kalau jalannya goyang-goyang, oh bahaya, nambah suara. Misalnya mathala, enggak boleh. Jalan kok goyang-goyang. Jalan lurus aja ya. Mathala, oh jangan menggoyang-goyang di huruf pendek. Apalagi kalau ngelagu-lagu tuh bahaya. Ngelagu-lagu di huruf pendek. Wa wajadaka, enggak boleh tuh. Ya, huruf pendek enggak boleh digoyang-goyang. Mathala
mathala Isa, mathala Isa, mathala Isa. Ayo. Ulang. Iya, sa udah 3. Ai udah 3. Ai 2. Sa Isa, Isa, mathala Isa. Ayo. Kita lagi fokus berapa? Suara 2 nih. Susah banget suara 2 ya. Mana mat tabi'inya? Ai kasrah diikuti ya. Mana lagi? Sa fathah tegak atau fathah diikuti alif. Penggantinya adalah fathah tegak. Sekali lagi sama-sama. Lagi? Iya betul. Berikutnya ko mat apa ini? Tabi'i. La huruf apa? Pendek, qasar. Maka la harus segera nyambung ke huruf ya. Qala ya, qala ya, ya-nya 2. Qala ya, lai. Nah ini huruf sukun. Ya sukun bertemu dengan sebelumnya harokat fathah di ayun. Lai, ya laita, ya laita, qala ya laita. Ayo. Ulang. Ya-nya kurang di ayun. Qala ya laita. Ayo. Awas ta udah nambah. Ta ya laita, ya laita. Enggak boleh ya laita. Ta itu udah mat tabi'i. Ya laita. Coba. Ulang. Dari awal ko. Dari awal masalah. Terus masih ta awal. Ta. Nah, belajar suara ini yang susah. Pendek, panjang. Ta. Bedakan. Mana yang betul? Yang pertama ta. Ta salah. Ya laita. Ayo. Iya, baik. Berikutnya wa huruf pendek, huruf pendek qasar, wa huruf pendek, yu huruf pendek. Maka berhentinya di ji. Ji inilah yang disebut dengan huruf mad. Mad apa? Mad tabi'i. Wa huwa yuji, wa huwa yuji, ji-nya 2 ketukan. Wa huwa yujiru. Ya sama-sama. Lagi. Ya betul. Berikutnya ya pendek nyambung ke ka. Ya ka. Awas salah. Kalau bacanya ya ka, ya-nya nggak boleh diayun karena dia huruf pendek. Ya ka. Du-nya huruf pendek. Maka du nyambung ke za. Yakadu zai, zainya di ayun. Yakadu zaituha, tuha, yakadu zaituha. Sama-sama. Ulang. Baik. Berikutnya kho mat tabi'i. Khalidai, dai di ayun apa namanya itu? Lin ya. Khalidaini fiha. Ayo. Ulang. Betul. Berikutnya si huruf pendek nyambung ke qaf. Siqo, ko-nya di ayun. Siqo qabai,
shiqaqabainihima, ni-nya pendek, hi-nya pendek, langsung ke ma. Bainihima shiqaqabainihima. Ayo. Ulang. Awas kesandung ke ko ya. Ko ini huruf pendek. Kira-kira bisa? Sebelum kita baca yang paling panjang tapi waktunya terbatas ya. Kita konsentrasi 2 kalimat saja ya. 2 kalimat, mana mat tabi'inya, mana huruf pendeknya. Kita mulai dari awal ya. 1 2 3 yo. Ulang, kurang stabil di i-nya, ulang. Iya, betul. Sa. Awas ya. Berikutnya. Ulang. Yang naik ko, yang naik ya. Ko ya 2 ya. Qala ya laita. Ayo. Ulang. Baik. Berikutnya bareng-bareng. Ulang. Ya, kita lagi belajar 2 ketukan. Yuji kepanjangan. Yuji. Ya, ulang sama-sama. Iya, baik. Berikutnya. Ulang. Betul. Berikutnya. Ulang. Betul. Berikutnya. Lagi. Jangan kedejak di ko ya. Si qobai. Ini qab ke ba. Jangan dijeda. Si qobai. Sama-sama. Iya, mana mat tabi'inya? Ko, mana lagi? Ma, ini namanya mat tabi'i, mat asli. Ko-nya panjang, depannya tidak ada hamzah, tidak ada sukun. Namanya apa? Mad tabi'i. Ya, baik. Ini masih ada, tapi waktunya terbatas. Kita nanti pekan depan, insyaallah ya. Tadi berdasarkan teori. Insyaallah pekan depan kita akan praktek di sini sampai di sini nih. Ini mat tabi'i semua nih. Ya, tapi pelajaran yang sebelumnya jangan dilupain. Ada pelajaran sukun, ada pelajaran tasdid, ada pelajaran alif lam. Tuh, alif lam udah pelajar. Tasdid ada enggak? Ada tasdid nih, ada ya. Ada sukun, oh banyak sukun. Ada lam sukun, ada sin sukun, ada iya sukun, ada mim sukun. Caranya gimana? Ulang lagi di bab 3 ya. Belum belajar kaidah tajwid secara teoritis, baru masuk di bab 7. Nanti kalau udah bab 8 baru kita belajar dengung insyaallah ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Yang terpenting mudah-mudahan bisa praktek bacanya, disimak bacanya dengan gurunya, guru yang benar ya, guru yang bagus atau guru yang bersanad. Mudah-mudahan kita ingin supaya baca kita ke tingkatan yang terakhir adalah mahir. Maka kalau tingkatan mahir insyaallah bersama dengan para malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'al min ahli al-Qur'an alladhi hum wa akhluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.